Semua agama itu sama. Orang yang beriman, orang Islam, orang yang berpendidikan, orang yang yakin dengan agama, yakin dengan syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Saudara sekalian, setelah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang kita rangkai dengan ucapan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya sedikit ingin menyampaikan sesuai dengan waktu yang kita miliki hari ini, sesuai dengan kesempatan yang ada bagi kita semua. Dan yang saya sampaikan ini adalah sebagai sebuah motivasi. Artinya memberikan semangat, memberikan dorongan kepada saudara-saudara untuk bisa belajar kembali, untuk bisa mencari kembali, memahami kembali lebih dalam, lebih sempurna tentang 3 perkara ini. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah 3 perkara yang terlupakan. 3 perkara yang dilupakan oleh kaum muslimin hari ini. Padahal perkara yang dilupakan ini perkara yang sangat-sangat penting bagi setiap kita kaum muslimin. Sebagaimana kita ketahui dan sudah merupakan keyakinan kita semua bahwa setelah kita meninggal dunia, ruh kita akan dibawa oleh malaikat. Malaikat penjemput roh akan membawa ruh ini ke langit sampai ke alam illiyin. Tapi ruh orang-orang yang beriman itu mulus sampai ke illiyin. Kemudian dikembalikan ke liang lahat. Di sanalah akan muncul 3 pertanyaan ini. Sementara roh orang-orang yang tidak taat kepada Allah, roh orang-orang munafik, roh orang-orang kafir, orang-orang yang membangkang terhadap syariat, orang-orang yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membangun pertentangan dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat roh mereka dinaikkan ke langit, terkendala di pintu langit yang pertama. Tatkala malaikat pembawa ruh mengetuk pintu, kemudian ditanya oleh malaikat penjaga langit, "Siapa?" "Saya malaikat. Ada keperluan apa?" "Mengantarkan ruh." "Ruh siapa?" "Ruh si Fulan bin Fulan." Tidak dibukakan pintu langit. Pada saat malaikat pembawa ruh itu turun, dia mendengar, "La tufattihu abwabus sama." Allah tidak akan membukakan pintu langit. "Wala yadkhulul jannah." Dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga kecuali unta bisa masuk ke lubang jarum. Ruh mereka akan diseret ke liang lahat. Di sanalah akan muncul 3 pertanyaan. Inilah yang perlu kita persiapkan. Jadi walaupun yang saya sampaikan singkat pada kesempatan ini tidak tuntas, ini tujuan saya supaya saudara menganggap ini penting. Dan penting, bukan hanya dianggap, dipelajari, diamalkan, karena ia akan muncul. Pada saat pertolongan kiri kanan sudah tidak ada, pada saat bantuan sudah tidak lagi muncul kepada kita, dengan pemahaman yang seperti ini kita akan tertolong. Yang pertama yang akan ditanyakan kepada kita adalah, siapa Tuhanmu? Man Rabbuka, siapa Rabbmu? Tidak ada jawaban yang pantas diucapkan, diberikan oleh kaum muslimin kecuali dia membuat sebuah pengakuan, Allah adalah yang menciptakan diriku, yang menciptakan segalanya, yang memberikan rezeki kepadaku, yang mengatur kehidupanku, yang memberikan segala macam kenikmatan kepadaku. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran ayat yang ke-51, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh." Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Maka belajarlah, pelajarilah, pahamilah dengan baik bagaimana kita memberikan jawaban nanti pada hari kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban itu tidak hanya sekedar memberikan jawaban,
Tapi jawaban itu jawaban yang harus tuntas. Dari mana kamu tahu? Karena pertanyaan itu akan dikejar dengan pertanyaan selanjutnya. Dari mana kamu tahu? Setiap kaum muslimin wajib memberikan jawaban. Saya mengetahui ini dari Al-Quranul Karim, supaya kita terlepas. Walaupun ini enggak selesai, walaupun ini enggak tuntas, tapi tolong dipelajari kembali supaya ini lebih sempurna. Kemudian yang kedua, yang diajukan kepada kita adalah apa agamamu? Jadi kita tidak cukup hanya sekedar menjawab agama saya Islam, walaupun itu betul. Tapi kena dituntut selanjutnya. Kenapa kamu tahu Islam sebagai agama yang benar? Maka kita harus memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kita yakin Islam itu benar? Kita buktikan dengan dalilnya. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Jadi agama yang benar di dunia bukan hanya di Indonesia. Agama yang benar di dunia hanya satu, Islam. Pada surat yang sama, pada ayat yang ke-85, Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memilih agama, barang siapa yang memilih pandangan hidup ghairal islami dina, selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka akan ditolak semua amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan pada hari kiamat dia termasuk dalam orang yang merugi. Maka bagaimana mungkin kalau ada orang mengatakan hari ini bahwa semua agama itu sama? Orang yang beriman, orang Islam, orang yang berpendidikan, orang yang yakin dengan agama, yakin dengan syariat, yakin dengan kebenaran Al-Quran, yakin dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW, tidak akan pernah mengakui sampai kapanpun kalau agama itu sama. Islam itu the best. Islam itu yang terbaik. Jadi saudara-saudara kaum muslimin, harus kita yakini, harus kita pahami, harus kita pelajari. Dan Islam itu tegak dengan 5 perkara. Dan itu persoalan yang akan ditanyakan. Dan bukan hanya itu. Jadi kelanjutannya nanti bisa dipelajari kembali. Saya hanya memberikan motivasi dan dorongan kepada saudara-saudara pada kesempatan ini. Yang ketiga, yang akan ditanyakan kepada kita adalah siapa nabimu? Semua kita akan menjawab Muhammad bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dari mana kamu mengetahuinya? Tentunya Al-Quran telah memberikan jawaban. Jadi saudara-saudara, mudah-mudahan kita tidak melupakan 3 pertanyaan ini. 3 pertanyaan ini 3 pertanyaan yang sudah pasti, yang perlu kita pelajari, perlu kita amalkan lebih baik, lebih dalam, lebih sempurna pada saat pertolongan telah tidak ada, pada saat bantuan telah tidak ada, pada saat kegelapan kubur yang kita membutuhkan pertolongan, maka pengetahuan yang 3 macam ini akan datang sebagai sinar, akan datang sebagai lampu untuk menyinari kita di tengah kegelapan, untuk memberikan pertolongan kita kepada kita di tengah kesempitan. Jadi mudah-mudahan dengan mengamalkan, dengan mempelajari dan mengamalkan, insya Allah kita akan berada pada posisi yang sesungguhnya. Demikianlah, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.